Kaisar Naga Abadi Chapter 4531 Bahasa Indonesia Bab 4531 Kembali ke tempat rongsokan alam semesta. Luming baru saja kembali ke Lan Sang dan yang lainnya ketika tombak Ares terbang kembali. Ia juga membawa kembali sebuah cincin penyimpanan. Sudah jelas bahwa tombak Dewa Perang telah membunuh Dewa Penguasa Ras Darah. Dengan satu pikiran, tombak Ares berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke ruang di antara alis Luming, menghilang. Pada saat ini, Jingmo, Kong Qikue, Lan Sang, Raja Iblis Abadi, Raja Surgawi 1000 orang suci, Etian, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka berdiri di sana seolah-olah mereka telah membatu, menatap Luming. Mereka pikir mereka sedang bermimpi. Namun, bukankah mimpi ini terlalu nyata? Aura yang mengerikan itu, aura yang membuat galaksi bergetar, aura yang membuat mereka merasa takut, itu terlalu nyata. Bagaimana mungkin semua ini palsu? Bagaimana mungkin dia bermimpi? Bahkan dalam mimpi mereka tidak akan pernah bisa memimpikannya pemandangan seperti itu. Itu karena tingkat kekuatan itu telah melampaui batas imajinasi mereka. Namun, Luming terlalu abnormal. Bagaimana Luming bisa begitu kuat? Mengerikan dan tidak normal belum cukup untuk menggambarkan Luming. Lan Sang, Sein 1000 senior, apakah kamu sudah siap? Ayo berangkat sekarang juga. Luming mengingatkan. Oke. Baru saat itulah Lan Sang dan yang lainnya terbangun. Tidak, Raja Surgawi Naga tersembunyi. Aku ingin tahu apakah kita bisa mengirim lebih banyak orang untuk pergi bersamamu. Kata Kong Qikue. Dia menatap Luming dengan gugup, tampak sangat pendiam. Dulu, saat dia tidak mengetahui kemampuan bertarung Luming yang sebenarnya, dia masih bisa bersaing dengan Luming sebagai lawan yang setara. Bagaimanapun, dia adalah ibu dari Kaisar Suci Kekosongan Besar yang baru, sementara Luming hanyalah seorang Raja Surgawi. Namun, sekarang, saat ia berhadapan dengan Luming, ia tidak bisa lagi tetap tenang. Ia dipenuhi dengan rasa takut dan gentar. Dia sangat jelas bahwa dengan status dan identitasnya, dia bukan apa-apa di depan Luming. Di alam semesta purba, segala sesuatu diucapkan dengan kebenaran, dengan kekuatan muncullah status. Dengan kultivasi dan kemampuan yang dimiliki Luming, akan mudah baginya untuk membangun kekuatan yang ribuan kali lebih kuat dan lebih berkuasa daripada dinasti suci Kekosongan Besar. Oleh karena itu, di hadapan Luming sekarang, dia sedikit gugup. Dia takut mengatakan sesuatu yang salah dan membuat Luming tidak senang. Setelah berkata demikian, dia menatap Luming dengan gugup. Tentu, sesegera mungkin, kata Luming. Dia ingin kembali ke perkemahan tentara penghancur surga sesegera mungkin. Lagi pula, ketika dia pertama kali keluar, dia menyegel Xian Yanxing dan Qiu Yue sebelum keluar. Sekarang, Xian Yanxing dan Qiu Yue mungkin telah terbuka segelnya. Apa yang akan mereka lakukan setelah segelnya terbuka? Apakah mereka akan langsung menyerbu ke wilayah peri tanpa air? Tempat itu sangat berbahaya. Luming tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Terlebih lagi, tempat ini terlalu jauh dari perkemahan di tempat rongsokan alam semesta. Jimat giok transmisi suara tidak dapat melakukan perjalanan sejauh itu. Luming bahkan tidak dapat menemukan informasi lebih lanjut. Baiklah, kami akan melakukannya sesegera mungkin. Kong Qikue mengangguk dan segera pergi bersama Jingmo. Sebenarnya, setelah melihat Luming menunjukkan kemampuannya, mereka sendiri pun ingin pergi bersamanya. Namun, setelah memikirkannya, mereka tidak tega meninggalkan yayasan mereka di sini. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengirim lebih banyak orang untuk berkultivasi bersama Luming. Luming, tidak, senior, itu salahku di masa lalu, aku buta dan menyinggungmu dalam banyak hal. Tolong maafkan aku, kau orang yang hebat, tolong jangan menaruh dendam padaku, haha. Raja Iblis yang tidak pernah mati juga berjalan mendekat. Dia benar-benar mengakui dirinya sebagai junior dan merendahkan sikapnya di depan Luming. Di alam semesta, kekuatan adalah segalanya. Dalam hal kekuatan, tidak berlebihan baginya untuk memanggil Luming senior. Tentu saja, ini juga menuntut seseorang untuk berkulit tebal, dan mereka yang tidak berkulit tebal tidak akan mampu mengatakannya.
Tidak apa-apa, tetapi sebaiknya kamu tidak terlalu memikirkannya di masa mendatang. Aku beritahu kamu, jika kamu mengikutiku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, Tuan Muda Ming, mulai sekarang, aku akan mengikutimu. Aku akan selalu siap sedia. Raja Iblis yang tak pernah mati itu bersumpah. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Mengapa dia tidak menyadari bahwa orang tua ini dulunya sangat keras kepala? Ini, Lan Sang dan Raja Surgawi yang ke-1000 merasa ragu-ragu. Setelah melihat kemampuan Lu Ming yang sebenarnya, mereka menjadi lebih berhati-hati di depannya. Mereka semua adalah orang-orang pintar. Setelah melihat kemampuan Lu Ming, mereka dapat menebak bahwa Lu Ming mungkin berada di puncak alam semesta. Dia jauh dari mereka. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Paman Lan, Senior Tausat Sein, Anda telah melakukan kebaikan besar kepada saya. Anda tidak perlu bersikap begitu formal. Saya masih seperti saya yang dulu. Kata Lu Ming. Mendengar perkataan Lu Ming, Lan Sang dan Raja Surgawi 1000 orang suci menghela napas lega. Batu besar di hati mereka terangkat. Jika tidak, mereka tidak akan tahu bagaimana menghadapi Lu Ming di masa depan. Raja Iblis yang tidak pernah mati itu sangat iri. Jika dia tahu bahwa Lu Ming begitu aneh dan luar biasa, dia akan memeluk erat paha Lu Ming saat melihatnya di masa lalu. Belum terlambat sekarang, aku pasti akan bergantung padanya. Aku akan menerobos ke alam yang lebih tinggi, Kaisar Surgawi tingkat pertama, Kaisar Surgawi tingkat kedua, atau bahkan Kaisar Surgawi. Raja Iblis yang tak pernah mati itu meraung dalam hatinya dan memperingatkan dirinya sendiri. Mengingat pengalamannya hidup selama puluhan tahun bintang, dia tidak akan begitu bingung. Namun, kemampuan Lu Ming terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga tidak dapat dipercaya. Dia begitu kuat sehingga dia tidak bisa tetap tenang. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama karena anak buah Jing Mo dan Kong Qikwe sudah bersiap. Masuk, Lu Ming melambaikan tangannya dan membuka cincin kekacauan. Sebuah pusaran besar muncul di Istana Surgawi. Lan Sang, Raja Surgawi tua, 1000 orang suci, dan yang lainnya semuanya terbang ke dalam pusaran itu. Tak perlu dikatakan, orang-orang ini pasti terkejut ketika mereka memasuki Chaos Ring. Namun, Lu Ming tidak peduli. Dengan cepat sekali, semua orang telah memasuki cincin kekacauan. Semuanya, kita akan bertemu lagi. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Kong Qikwe dan Jing Mo. Kemudian, dia berbalik dan melangkah maju. Langit berbintang terbuka secara otomatis. Dia memasuki rift spasial dan menghilang. Hanya Jing Mo dan Kong Qikwe yang tertinggal dalam keadaan linglung. Lu Ming bergegas maju dengan sekuat tenaga. Saat dalam perjalanan, dia juga mengaktifkan teknik imitasi hebat untuk mengubah penampilan dan aura sumber kehidupannya, berubah menjadi seorang pemuda dari ras malaikat. Kalau dia bepergian dengan wujud aslinya, kemungkinan besar dia akan menarik perhatian penduduk Istana Surgawi. Bagaimanapun, ia masih harus menggunakan lubang cacing untuk bepergian. Bahkan jika kecepatannya saat ini sudah sangat mengejutkan, itu masih belum secepat lubang cacing. Lu Ming menghabiskan waktu sekitar setengah bulan sebelum dia kembali ke perkemahan tentara pemusnah surga di reruntuhan alam semesta. Setelah kembali ke surga menghancurkan perkemahan angkatan darat, dia segera bergegas ke tempat mereka menginap. Lu Ming tidak melihat Xian Yanxing atau Qiu Yue di kediamannya. Dia hanya melihat dewa, dandan, dan gelembung. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Mungkinkah Xian Yanxing dan Qiu Yue benar-benar pergi mencarinya? Dewa yang tak terhitung jumlahnya, dandan, gelembung, king kecil, dan Qiu Yue, kemana kamu pergi? Lu Ming bertanya tergesa-gesa. Mereka baik-baik saja. Lu Ming, senang sekali kau baik-baik saja. Ada desas-desus di Istana Surgawi bahwa kau sudah meninggal. Kata Dewa Segudang. Benar sekali. Ternyata orang-orang dari Istana Surgawi itu hanya omong kosong. Sudah kubilang, bagaimana Lu Ming bisa mati? Apakah semudah itu mengikutiku? Dandan berteriak, gelembung itu tergantung langsung di tubuh Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 4532 Bahasa Indonesia Bab 4532, Kartu Truf Lu Ming. Hiks. Saudara Lu Ming, senang sekali Anda baik-baik saja.
Gelembung-gelembung menggantung di tubuh Lu Ming dan ingus serta air mata pun menyekanya. Lu Ming tercengang, jadi, Istana Surgawi telah mengumumkan ke publik bahwa dia telah meninggal. Itu mungkin, lagi pula, ketika tanah leluhur para elf runtuh dan hancur, dia telah bergegas ke rift spasial yang besar. Ada kemungkinan besar dia akan dimusnahkan oleh kekuatan penghancur rift spasial yang besar. Namun, itu mungkin tidak disebarkan dengan sengaja oleh Istana Surgawi. Lagi pula, ada banyak orang di Istana Surgawi yang melihatnya bergegas masuk ke celah besar. Mungkin saja ada orang yang membuat tebakan liar dan menyebarkannya. Tentu saja aku akan baik-baik saja. Oh ya, di mana King dan Qiu Yue? Lu Ming bertanya lagi. Saat itu, Anda menyegel Nona Xie dan Nona Qiu Yue lalu pergi sendiri. Setelah segelnya dilepas, mereka sangat marah dan ingin pergi ke klan peri untuk mencari Anda. Kami tidak dapat menghentikan mereka. Untungnya, kereta terbang senior kembali pada saat itu dan menghentikan mereka berdua. Selama kurun waktu ini, Nona Xie dan Nona Qiu Yue tinggal di kediaman kereta terbang senior. Kata Dewa Segudang, kalau begitu aku akan pergi menemui mereka sekarang. Kata Lu Ming, kamu harus siap secara mental, ku dengar mereka masih sangat marah. Kata Dandan, ngomong-ngomong, apakah mereka tahu tentang kematianku? Lu Ming bertanya, saya tidak tahu. Kami tidak berani memberitahu mereka. Kata Dandan, baguslah, aku punya cara untuk menghadapi mereka. Ayo. Lu Ming tersenyum tipis. Tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman kereta terbang dan melihat Xian Yanxing dan Qiu Yue. Lu Ming, Tuan Muda, Xian Yanxing dan Qiu Yue sangat gembira melihat Lu Ming. Namun, mereka segera memikirkan sesuatu, dan wajah mereka tampak suram, mata mereka tidak bersahabat. Haha, King kecil, Qiu Yue, aku kembali. Sudah lama aku tidak bertemu kalian. Aku sangat merindukan kalian. Lu Ming berkata dengan wajah muram. Kau ingin kami mati, Lu Ming? Demi menyelamatkan kekasih kecilmu dari suku elf, kau rela mengorbankan nyawamu dan bahkan menyegel kami. Bagus, sangat bagus. Xian Yanxing mencibir, wajahnya dingin. Qiu Yue mencibirkan bibirnya dan melotot ke arah Lu Ming dengan wajah cemberut. Qiu Yu, gadis ini, telah disesatkan oleh King kecil. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Bahkan Qiu Yue yang lembut dan baik hati memperlakukannya seperti ini. Lu Ming sangat sedih. Tentu saja, itu juga membuktikan bahwa Qiu Yue benar-benar marah. Haha, King kecil, apa yang kau katakan? Lagi pula, ras elf terlibat denganku, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Lu Ming tertawa dan ingin menggertak agar bisa lolos. Jangan harap bisa lolos begitu saja. Hari ini, kamu harus memberi kami penjelasan. Benar sekali, Tuan Muda, Anda harus memberi kami penjelasan. Saya tidak menyangka Anda akan menyerang kami. Qiu Yue benar-benar sedih. Kedua wanita itu tidak mengalah sedikit pun dan mendekat selangkah demi selangkah. Dewa Segudang, Dandan, dan Gelembung menunduk dan berpura-pura tidak melihat apapun. Terutama Dandan yang sesekali tersenyum. Dia tampak seperti sedang menunggu untuk melihat bagaimana dia akan mengatasinya. Lu Ming, katakan padaku. Bagaimana kau akan menjelaskannya? Xian Yanxing melangkah maju. King kecil, Qiu Yue, lihat siapa yang kubawa. Lu Ming akhirnya menggunakan kartu asnya. Itulah metode hebat untuk mengalihkan perhatian. Dia melambaikan tangannya dan beberapa orang muncul di depan Lu Ming. Lu Yuntian, Li Ping, Lu Shenhuang, Lu Qi, dan lainnya. Guru, Nyonya. Saat dia melihat Lu Yuntian dan Li Ping, Qiu Yue langsung tampak terkejut dan senang. Qiu Yu, anakku, akhirnya aku bisa melihatmu. Mata Li Ping dipenuhi air mata saat dia melihat Qiu Yue. Nyonya, Qiu Yue berlari ke pelukan Li Ping. Air matanya mengalir deras, dia sudah lama melupakan Lu Ming. Sementara itu, tatapan Xian Yanxing sepenuhnya tertuju pada Lu Shenhuang dan yang lainnya. Hutan belantara yang suci, Xian Yanxing menatap Lu Shenhuang, matanya dipenuhi kerinduan dan cinta. Ibu, Lu Shenhuang bergegas mendekat. Ibu, istri Lu Shenhuang juga berjalan mendekat dan menyapanya.
Nenek, lama tak berjumpa. Aku sangat merindukan Cier. Luci berlari mendekat dan meraih lengan Xian Yanxing. Cier, sudah lama kita tidak bertemu. Kultivasimu hampir setara dengan ayahmu. Ekspresi dingin Xian Yanxing berubah menjadi senyuman saat dia menepuk kepala Luci dengan penuh kasih sayang. Mengenai masalah Lu Ming, dia sudah lama mengesampingkannya. Dewa segudang, dandan, dan gelembung tercengang. Ini juga berfungsi. Lu Ming, kamu hebat, Myriad God memberinya acungan jempol. Lu Ming, kau sungguh hina dan tak tahu malu. Puff, kau bijak dan perkasa, kau sudah memiliki sebagian gayaku. Dandan berbisik kepada Lu Ming, itu adalah reuni yang membahagiakan bersama keluarga mereka. Tampaknya ada banyak topik yang bisa dibicarakan. Xian Yanxing dan Qiu Yue telah melupakan Lu Ming untuk sementara waktu. Kesedihan di hati mereka telah hilang. Setelah beberapa saat, Xian Yanxing dan Qiu Yue akhirnya teringat pada Lu Ming. Mereka melotot padanya dan menganggapnya sebagai masa lalu. Setengah hari kemudian, Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Dandan, Bubbles, dan yang lainnya membawa Lu Yuntian, Li Ping, dan yang lainnya ke ruang kosong. Tidak ada makhluk hidup yang tinggal di tempat ini. Kondisi untuk bercocok tanam juga sangat baik. Perkemahan tentara penghancur surga terdiri dari banyak benua, dan fondasi benua-benua ini sebenarnya adalah benua liar. Setelah dimodifikasi oleh ahli alam asal, lingkungan kultivasi di sini sudah sangat bagus. Ada juga berbagai tempat kultivasi untuk penempaan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan cincin kekacauan, itu tidak terlalu buruk. Dibandingkan dengan dinasti suci yang sangat hampa, itu lebih dari 100 kali lebih baik. Lu Ming berencana meninggalkan orang-orang dari dinasti suci kekosongan besar, keluarga Lu, Hua Qi, dan yang lainnya di sini. Dan NBSP, dia tidak berencana untuk membiarkan mereka tinggal di dalam cincin kekacauan terlalu lama. Meskipun lingkungan kultivasi di dalam cincin kekacauan sudah pasti yang terbaik bagi siapapun yang berada di bawah alam dewa surgawi. Namun, Lu Ming akan selalu membawa cincin kekacauan bersamanya saat ia berpetualang dan bepergian. Selain itu, suku manusia surgawi akan mengawasinya. Ia tidak dapat memastikan kapan ia akan berada dalam bahaya. Bagaimana kalau dia tertangkap oleh suku manusia surgawi seperti terakhir kali? Keluarganya dan teman-temannya juga akan berada dalam bahaya jika mereka mengikutinya. Kecuali jika kultivasinya cukup tinggi di masa depan dan dia tidak takut pada bahaya apapun, dia tidak akan menempatkan keluarga dan teman-temannya ke dalam cincin kekacauan. Tentu saja dia tidak akan menyerahkan harta karun seperti cincin kekacauan kepada orang lain. Dia ingin menyimpannya di sisinya setiap saat. Tentu saja, ini juga karena dirinya di masa lalu, dan dirinya di masa depan, tidak ada. Jika mereka ada, salah satu dari mereka bisa mengenakan cincin kekacauan dan tinggal di surga untuk menghancurkan perkemahan angkatan darat. Itu akan bagus. Namun, hanya itu yang dapat dilakukannya sekarang. Dengan lambaian tangannya, pusaran besar muncul di udara. Indra spiritual Lu Ming terungkap dalam cincin kekacauan dan dia berkomunikasi dengan orang banyak. Setelah beberapa saat, sejumlah besar orang terbang keluar. Mereka adalah Raja Iblis yang tak pernah mati, Lan Sang, Raja Surgawi yang berusia ribuan tahun, dan keluarga Lu. Setelah mereka keluar, mereka semua tampak enggan untuk pergi. Berkultivasi di Chaos Ring terlalu keren. Dalam waktu yang singkat, beberapa dari mereka bahkan berhasil menembus level tersebut. Namun, Lu Ming sudah menjelaskan kepada mereka bahwa mereka hanya bisa keluar. Lagi pula, kondisi budidaya di sini tidak buruk. Seketika itu juga semua orang mulai membuat pengaturan dengan tertib. Kaisar Naga Abadi Chapter 4533 Bahasa Indonesia. Bab 4533, Bab 4532 Tempat Tinggal Baru Ras Elf. Setelah melihat dinasti suci yang sangat hampa, keluarga Lu, Hua Qi dan yang lainnya membuat pengaturan dengan tertib. Lu Ming pergi sendirian. Dia pergi ke Fei Huang untuk meminta harta karun sebelum pergi ke tempat terpencil lainnya. Perkemahan tentara penghancur surga terdiri dari puluhan benua. Terlebih lagi, luas wilayah masing-masing benua sangatlah luas.
Ada beberapa daratan besar yang jauh lebih besar daripada planet-planet kehidupan tersebut dan dapat menampung makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, ada lebih dari satu perkemahan tentara penghancur surga. Dikatakan bahwa ada beberapa perkemahan tentara penghancur surga di bagian terdalam reruntuhan alam semesta, tetapi Lu Ming tidak ada di sana. Oleh karena itu, perkemahan pasukan penghancur surga dianggap luas tetapi jarang penduduknya, terlalu mudah untuk menampung makhluk hidup yang dibawa Lu Ming. Selain itu, Lu Ming punya alasan tersendiri untuk memilih tempat ini. Itu karena Fei Yao dan beberapa orang kuat lainnya pernah pergi menjemput suku elf dan menyelamatkan beberapa dari mereka. Para elf itu tinggal di daerah ini. Lu Ming berdiri tinggi di langit dan memandang ke kejauhan. Dia bisa melihat hutan lebat di depannya. Ada beberapa rumah kayu yang dibangun di hutan, dan sosok-sosok melintas dari waktu ke waktu. Dengan penglihatan Lu Ming, dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah para elf. Tentu saja, hutan ini tidak bisa dibandingkan dengan istana peri. Perbedaannya terlalu besar. Ada banyak pohon elf kuno di istana elf. Pohon-pohon kuno ini tingginya ribuan mil, dan beberapa bahkan puluhan ribu mil. Mereka menutupi langit dan menghasilkan saripati kayu yang tak terbatas. Mereka juga menghasilkan sejumlah besar inti kayu elf, yang sangat membantu budidaya ras elf. Namun, hutan di depan mereka hanya terdiri dari pohon-pohon biasa. Hutan itu sangat berbeda dengan pohon-pohon elf kuno. Setelah berkomunikasi dengan Ling Yuwei menggunakan indera spiritualnya, Lu Ming membuka pintu cincin kekacauan dan pusaran besar muncul di udara. Ling Yuwei adalah orang pertama yang terbang keluar, diikuti oleh para elf lainnya. Jumlah mereka tidak banyak, beberapa dari mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkannya di pulau itu, sementara yang lainnya adalah anak-anak ajaib dari para elf di tanah leluhur. Ketika para elf keluar dan melihat Lu Ming, mereka melotot ke arahnya. Lu Ming tidak berekspresi dan pura-pura tidak melihatnya. Yuwei, anggota klanmu tinggal di hutan di depan. Mulai sekarang, kau akan tinggal di daerah ini. Kata Lu Ming, Ling Yuwei mengangguk. Pada saat ini, para elf lainnya juga telah menemukan hutan, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang suku elf hampir punah. Mereka mengira bahwa merekalah satu-satunya yang selamat. Mereka tentu saja sangat gembira melihat anggota suku elf lainnya. Mereka segera terbang menuju hutan. Mereka hendak mendekati hutan ketika mereka segera ditemukan oleh para elf di hutan. Para elf di hutan segera terbang keluar. Di langit di atas hutan, kerumunan sosok yang padat segera muncul. Sekitar 50 juta orang. Lu Ming punya ide. Dia memindai hutan dengan kemampuan teleknosisnya dan menemukan jumlah peri yang tinggal di hutan itu. 50 juta orang mungkin tampak banyak, tetapi sesungguhnya sangat sedikit. Di masa lalu, klan peri telah menduduki sejumlah besar bidang bintang. Klan peri telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah melahirkan banyak anggota klan. Tidaklah berlebihan jika menggambarkannya sebagai 1 triliun. 50 juta suku, dibandingkan dengan masa lalu, sungguh hanya setetes air di lautan. Terlebih lagi, banyak elf yang memiliki pengetahuan biasa dan kultivasi rendah. Mereka bahkan tidak bisa terbang. Hanya ada sekitar 1 juta dari mereka yang dapat terbang di atas hutan. Dibandingkan dengan jumlah elf di masa lalu, jumlah ini terlalu sedikit. Terlebih lagi, Lu Ming tidak menemukan dewa-dewa manapun. Yang terkuat hanyalah Kaisar Dewa tingkat ke-9. Kemungkinan besar Istana Surgawi telah menargetkan dewa-dewa elf pada kesempatan pertama, dan mereka telah mengirim para ahli untuk memburu mereka. Akibatnya, tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Saat kereta terbang dan yang lainnya menerima berita dan bergegas, semuanya sudah terlambat. Para ahli elf telah terbunuh atau ditangkap. Bukan hanya para master, bahkan para elf biasa pun terbunuh. Sebagian besar yang lain ditangkap oleh Istana Surgawi dan dijadikan budak. Oleh karena itu, kereta terbang dan yang lainnya hanya dapat membawa 50 juta elf bersama mereka. Putri, itu sang putri. Sang putri baik-baik saja. Hebat sekali, hebat sekali. Semoga surga memberkati kita. Di langit di atas hutan, para elf sangat gembira melihat Ling Yuwei.
Mereka segera terbang dan memberi hormat padanya. Semuanya, tidak perlu bersikap begitu sopan, tidak perlu bersikap begitu sopan. Ling Yuwei berkata cepat, Putri, ku dengar tanah leluhur para elf dikepung. Pertempuran hebat terjadi, dan tanah leluhur itu runtuh. Bagaimana Anda bisa lolos? Seseorang bertanya, kalian semua telah mendengar tentang apa yang terjadi di tanah leluhur para elf, apa yang terjadi setelah perang besar. Ling Yuwei tidak buru-buru menjawab, melainkan bertanya balik. Ku dengar bahwa penguasa roh jahat dari tanah leluhur telah muncul dan bertempur dengan orang-orang istana surgawi. Pertempuran itu menghancurkan dunia dan bahkan meledakkan tanah leluhur. Kemudian, lebih banyak ahli dari istana surgawi datang dan ku dengar mereka menekan penguasa roh jahat. Seorang tetua dari klan elf menjawab, orang ini adalah seorang tetua dari klan elf di masa lalu dan memiliki tingkat kultivasi kaisar dewa tingkat ke-9. Sebelum Ling Yuwei datang, dia memiliki status tertinggi di klan elf. Kami dapat melarikan diri berkat Lu Ming yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kami. Ling Yuwei menunjuk ke arah Lu Ming. Apa, Lu Ming? Itu dia, itu Lu Ming. Itu semua salahnya. Itu semua karena dia istana surgawi menyerang ras peri kita. Itu semua salahnya. Banyak elf yang meraung dan melotot ke arah Lu Ming. Semua orang, saat itu, Lu Ming tidak sengaja mengubah namanya menjadi Cloud Herder. Dia merasa sangat bersalah. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, kita akan mati di tangan para elf. Ling Yuwei dengan cepat menjelaskan, simpul hatinya terhadap Lu Ming telah terlepas. Tentu saja, dia berada di pihak Lu Ming dan ingin menyelesaikan dendam antara Lu Ming dan suku elf. Putri, jangan tertipu olehnya. Benar sekali, kalau bukan karena dia, klan kita tidak akan berakhir seperti ini. Dan Yang Mulia tidak akan tewas dalam pertempuran. Tentu saja, para elf tidak akan memaafkan Lu Ming dengan mudah. Mereka terus melotot ke arah Lu Ming. Ai, Ling Yuwei mendesah dalam hatinya. Dengan sebuah pikiran, sebuah botol giok muncul di tangannya. Ketika dia membuka botol itu, esensi kehidupan yang sangat kuat menyebar, menarik perhatian setiap peri. Semua elf menatap ke arah botol giok dengan kaget dan bingung. Aura ini, mengapa bentuknya mirip sekali dengan benih pohon suci? Benar, aku juga merasakan hal yang sama. Namun, kita telah berhasil membudidayakan benih pohon suci itu dan mengubahnya menjadi pohon Roh Kudus. Kemudian, pohon itu ditebang oleh suku manusia surgawi. Bagaimana mungkin ada benih pohon suci lain di sini? Beberapa elf surgawi tingkat Tirk tengah berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka adalah para penguasa surgawi dan dianggap sebagai petinggi ras elf. Tentu saja, mereka tahu banyak hal. Benih pohon suci yang dibawa Lu Ming saat itu telah berhasil dibudidayakan oleh para elf dan berubah menjadi pohon Roh Kudus. Meskipun belum tumbuh menjadi pohon besar, itu hanya masalah waktu. Namun ketika istana surgawi menyerang, itu terputus. Kaisar Naga Abadi Chapter 4534 Bahasa Indonesia Bab 4534 Kebangkitan Benih Pohon Suci. Para peri semuanya bingung karena aura dari botol giok di tangan Ling Yuwei terlalu mirip dengan benih pohon suci. Pada saat ini, Ling Yuwei mengangkat botol giok dan membukanya. Sebuah benih terbang keluar, itu adalah benih pohon suci. Benih pohon suci memancarkan cahaya kabur, dan saripati kehidupan yang teramat padat menyebar, menyelimuti semua peri. Mandi dalam saripati kehidupan yang kaya, semua elf merasakan pori-pori mereka terbuka, dan mereka merasa sangat nyaman. Benih pohon suci, ini benar-benar benih pohon suci. Sang putri sebenarnya memiliki benih pohon suci. Itu benar-benar berkah dari surga. Surga tidak ingin menghancurkan ras elf kita. Bahkan jika istana surgawi ingin menghancurkan kita, kita tidak dapat melakukannya. Benar sekali. Dengan benih baru pohon suci dan bakat sang putri, ras elf kita pasti akan bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Semua elf kegirangan, dan banyak yang tak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Benih pohon suci dapat digunakan untuk memelihara pohon peri suci. Pohon peri suci sangatlah penting bagi ras peri. Dalam jangkauan pohon Roh Kudus, ia dapat mengubah pohon biasa menjadi pohon roh kuno dan melahirkan inti kayu roh.
Lebih jauh lagi, para elf tidak hanya berkultivasi dengan kecepatan yang mencengangkan di pohon elf suci, tetapi mereka juga dapat terus meningkatkan bakat alami mereka dan memurnikan garis keturunan mereka, membuat bakat para elf semakin kuat dan kuat. Perlu diketahui bahwa di puncak sejarah klan peri, mereka hampir masuk dalam 10 klan teratas, dan itu berkat pohon peri suci. Setelah kekacauan di klan peri dan hancurnya pohon peri suci, kekuatan klan peri turun ke posisi ke-33 dalam daftar 10.000 suku. Dari sini, orang dapat melihat pentingnya pohon peri suci. Mereka juga memiliki putri peri Ling Yuwei. Dalam pertempuran di kota abadi tertinggi, Ling Yuwei telah memperlihatkan bakatnya yang mengerikan dan benar-benar mampu bersaing dengan putra surga dan putri dari suku manusia surgawi, mencapai 11 bintang kecakapan pertempuran yang mengejutkan. Bakat seperti itu bisa dikatakan sebagai yang terbaik di suku elf. Tidak pernah ada seorang jenius yang begitu hebat dalam sejarah suku elf. Pada waktunya, putri peri Ling Yuwei pasti akan menjadi salah satu makhluk terkuat di alam semesta. Kultivasinya bahkan mungkin melampaui leluhur klan peri. Dengan kedua buff ini, bukan tidak mungkin bagi suku elf untuk mencapai puncak di masa mendatang, atau bahkan melangkah lebih jauh. Mata banyak elf yang putus asa kini dipenuhi harapan. Dalam waktu yang singkat, mereka telah melihat Ling Yuwei dan benih pohon peri. Ini merupakan kejutan besar bagi mereka. Semuanya, ini memang benih pohon suci. Selain itu, benih ini diberikan kepada kita oleh Luming. Ling Yuwei berkata dengan keras. Kerumunan itu terdiam dan menatap Luming dengan tak percaya. Putri, benih pohon suci ini juga diberikan kepada kita oleh Luming. Benarkah? Jangan membelanya, kata tetua tua itu. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Ling Yuwei selalu berada di pihak Luming? Benar sekali. Coba pikir, dari mana saya mendapatkan benih pohon suci? Kalau saya punya, saya pasti sudah memberikannya sejak lama. Sebenarnya, Luming memperoleh 2 benih dari penilaian benih suci saat itu. Dia memberikan satu kepada suku elf dan menyimpan yang lainnya untuk dirinya sendiri. Sekarang, karena pohon peri suci yang selama ini kita tanam telah ditebang oleh suku manusia surgawi, dia telah memberi kita benih kedua dari pohon suci yang dia simpan dalam koleksinya untuk membantu kita berkembang. Kata Ling Yuwei. Jadi begitu, para peri merasa bahwa itu sangat mungkin. Seperti yang dikatakan Ling Yuwei, jika dia memiliki benih pohon suci, dia pasti sudah mencabutnya sejak lama. Mengapa dia harus menunggu sampai sekarang? Bagaimanapun, benih pohon suci hanya akan berguna jika dipupuk menjadi pohon Roh Kudus. Satu benih pohon suci tidak akan berguna. Karena Luming telah memperoleh satu benih pohon suci saat itu, bukan tidak mungkin baginya untuk memperoleh 2. Para peri itu terdiam. Mereka sangat menginginkan benih pohon suci, tetapi mustahil bagi mereka untuk mengesampingkan dendam dan memaafkan Luming. Yuwei, mari kita kembangkan benih pohon suci menjadi pohon Roh Kudus. Pada saat ini, Luming yang selama ini terdiam, tiba-tiba angkat bicara. Ah, apa, sekarang? Ling Yuwei sedikit tercengang. Lidahnya keluh saat melihat Luming. Apa yang baru saja dikatakan Luming? Dia ingin menumbuhkan benih pohon suci menjadi pohon peri suci. Bagaimana ini mungkin? Tidak semudah itu bagi benih pohon suci untuk tumbuh menjadi pohon peri suci. Prosesnya sangat rumit. Diperlukan sejumlah besar material surgawi dan harta duniawi yang sesuai serta sejumlah besar sumber daya dan energi untuk berhasil mengolahnya. Namun, sekarang, klan peri hanya memiliki orang-orang ini. Mereka tidak memiliki harta untuk memelihara benih pohon suci. Mereka belum melakukan persiapan apapun, jadi bagaimana mereka akan memelihara pohon Roh Kudus? Mungkinkah Luming tidak tahu betapa sulitnya membudidayakan pohon peri suci? Membudidayakan pohon peri suci sama saja dengan membudidayakan pohon biasa. Para elf lainnya juga tercengang, bahkan ada yang menatapnya dengan tatapan mengejek. Tentu saja sekarang. Ayo berangkat. Setelah itu, Luming memegang tangan Ling Yuwei dan terbang menuju langit di atas hutan. Mereka segera tiba di tengah hutan dan mendarat di ruang kosong di bawah. Banyak elf juga terbang untuk menonton. Mereka ingin melihat bagaimana Luming akan memelihara pohon Roh Kudus.
Di mata mereka, hal itu mustahil dicapai. Dia tidak melakukan persiapan apapun, dan dia bahkan tidak memiliki sumber daya surgawi untuk memelihara pohon peri suci. Bagaimana dia bisa memelihara pohon peri suci? Yue, berikan aku benih pohon suci, kata Lu Ming. Ling Yue mengangguk sambil tercengang, lalu menyerahkan benih pohon suci itu kepada Lu Ming. Lu Ming mengambil benih pohon suci dan menaruhnya di tanah. Kemudian, sebuah botol giok muncul di tangan Lu Ming. Ia membuka botol itu dan menuangkan cairan hijau. Cairan itu mengalir keluar dan dituangkan ke benih pohon suci. Asyik, tiba-tiba, benih pohon suci bergetar, seolah-olah ada daya isap kuat yang dihasilkan, menyerap cairan hijau ke dalam benih. Lu Ming terus menuangkannya dan benih pohon suci terus menyerapnya. Tak lama kemudian, botol giok itu kosong. Semua cairan hijau telah diserap oleh benih pohon suci. Pada saat ini, benih pohon suci bergetar lagi, lalu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Esensi kehidupan yang tak terbayangkan padatnya terus memenuhi udara. Diselimuti oleh saripati kehidupan ini, pohon-pohon lain di hutan mulai tumbuh liar. Pohon kuno yang tingginya hanya beberapa ratus meter itu tumbuh dengan cepat. Tingginya menjadi 1000 meter, beberapa ribu meter, 10.000 meter. Diameter pohon juga meningkat pesat, itu telah bangkit kembali, benih pohon suci telah bangkit kembali. Seseorang dari klan peri berteriak, semua elf tercengang. Benih pohon suci itu benar-benar telah tumbuh kembali, bagaimana ini mungkin? Beberapa elf surgawi tingkat Dech sangat terkejut. Mereka ingat dengan jelas berapa banyak usaha dan harga yang telah dibayarkan para peri untuk menghidupkan kembali benih pohon suci. Dan sekarang, sudah pulih begitu saja. Kaisar Naga Abadi Chapter 4535 Bahasa Indonesia. Bab 4535. Air suci ciptaan menciptakan keajaiban para elf semuanya tercengang. Lu Ming baru saja menuangkan sebotol cairan hijau dan benih pohon suci dihidupkan kembali. Ini terlalu mudah, begitu mudahnya hingga terasa tidak nyata. Lihat, benih pohon suci telah berakar, tiba-tiba, suara gemuruh keras lainnya bergema di seluruh area. Pada saat ini, langit di atas area ini dipenuhi oleh para peri, semuanya menatap benih pohon suci. Benih pohon suci itu benar-benar tumbuh. Dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, akar putih dan lembut tumbuh dari dinding benih dan menusuk ke dalam tanah. Itu mulai berakar. Apakah benar-benar mulai berakar? Anda yakin tidak salah? Cepat beritahu saya. Beberapa elf yang tidak bisa masuk dan tidak bisa melihat meraung, ingin tahu keadaan benih pohon suci. Itu benar-benar berakar. Ya dewa, benar-benar tumbuh. Banyak elf yang berteriak. Pada saat itu, para tetua Dech surgawi dan Ling Yue semua menatap benih itu dengan mata terbelalak. Karena benih pohon suci benar-benar berakar dan bertunas. Pada awalnya, spora tumbuh, lalu beberapa daun tumbuh dari spora tersebut. Daun terus tumbuh, dan rimpang pun tumbuh. Sebuah pohon muda muncul di depan mata semua orang. Kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat, hanya dalam beberapa menit, benih pohon suci itu telah tumbuh menjadi bibit kecil. Benih pohon suci yang telah tumbuh menjadi pohon muda tidak bisa lagi disebut benih pohon suci, ia sudah bisa disebut pohon elf suci. Tentu saja, ini baru permulaan, bibit pohon peri suci masih tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Tak lama kemudian, tanaman itu tumbuh hingga setinggi 1 meter dan setebal ibu jari, namun ia tetap tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 10 meter, 20 meter, 50 meter. Tingginya 100 meter, 300 meter, 800 meter. Ia tumbuh dengan cepat dan mencapai ketinggian 1000 meter, tetapi tidak berhenti. Energi tak terbatas dari surga dan bumi mengalir menuju pohon peri suci, sebelum berubah menjadi saripati kehidupan yang sangat padat dan menyebar. Dalam proses penyerapan dan pelepasan energi, pohon peri suci tumbuh dengan cepat. Pada saat ini, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Semua elf mengangkat kepala mereka dan menatap kosong ke arah pertumbuhan pohon elf suci. Mereka begitu terkejut hingga mati rasa,
Pohon peri suci yang tingginya 1000 meter itu telah melampaui pohon yang sebelumnya tumbuh di tubuh ras peri. Namun, pohon itu telah dibudidayakan oleh klan peri dengan usaha keras dan hampir 1000 tahun. Akan tetapi, hanya dalam waktu singkat, pohon peri suci ini telah melampaui yang sebelumnya. Apakah dia sedang bermimpi? Namun banyak elf yang sudah mencoba dan memastikan bahwa itu bukanlah mimpi. Pohon peri suci masih tumbuh. 1 kilometer, 3 kilometer, 10.000 meter, 50.000 meter. Hanya dalam 3 hari, pohon peri suci telah tumbuh hingga ketinggian beberapa juta meter. Diameternya bahkan lebih mengejutkan. Dari bawah, orang bahkan tidak bisa melihat puncak pohon Roh Kudus yang besar. Pohon itu menutupi langit dan matahari, menutupi area yang luas. Baru sekarang pertumbuhan pohon Roh Kudus melambat. Meskipun masih tumbuh, pertumbuhannya sudah jauh lebih lambat dari sebelumnya. Air suci ciptaan memang menakjubkan. Tidak heran kereta terbang senior berkata bahwa itu pasti akan berhasil menumbuhkan benih pohon suci. Lu Ming penuh dengan pujian dalam hatinya. Benar saja. Harta karun yang diminta Lu Ming dari belati terbang adalah air suci penciptaan. Lu Ming sudah menduga sikap para elf itu. Oleh karena itu, ia berencana untuk memulai dengan benih pohon suci. Jika ia berhasil membudidayakan benih pohon suci, kesan para elf terhadapnya pasti akan berubah. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan klan peri tentangnya, dia hanya peduli dengan Ling Yue. Ling Yue terjebak antara dirinya dan klan peri, dan berada dalam posisi yang sulit. Dia mencoba membuat segalanya lebih mudah bagi Ling Yue. Dia berbagi pemikirannya dan belati terbang memberi Lu Ming sebotol air suci ciptaan. Dikatakan bahwa air itu diperoleh dari tempat pembuangan sampah alam semesta dan cukup untuk membudidayakan pohon peri suci. Lu Ming tidak menyangka khasiat air suci ciptaan begitu luar biasa. Bukan hanya pemeliharaannya yang berhasil, tetapi pohon Roh Kudus juga telah tumbuh hingga ketinggian beberapa juta meter. Air suci ciptaan hanyalah harta karun tertinggi, namun kereta terbang itu telah memberikannya kepadanya dengan begitu mudah. Rasa terima kasihnya kepada kereta terbang itu telah meningkat sekali lagi. Ah, aku sudah berhasil. Kultivasiku sudah berhasil. Basis kultivasiku juga telah menembus level tertinggi. Pada saat ini, beberapa seruan memecah kesunyian. Pohon suci elf terus-menerus memancarkan saripati kehidupan yang agung dan berlimpah. Saripati kehidupan ini sangat membantu ras elf. Hanya dalam waktu singkat, beberapa ras elf benar-benar berhasil mencapai terobosan dalam kultivasi mereka. Para elf lainnya juga mengamati kultivasi mereka sendiri. Para elf dengan basis kultivasi rendah menyadari bahwa basis kultivasi mereka telah meningkat. Tentu saja, hanya sedikit orang yang berhasil menembus level tersebut. Orang-orang itu hampir berhasil menembus level tersebut sebelumnya. Tetapi dengan bantuan pohon Roh Kudus, garis keturunan mereka telah sehingga mereka dapat menembus level tersebut dalam sekali jalan. Akan tetapi, efek ini sudah sangat luar biasa. Pohon suci, pohon peri suci yang tingginya beberapa juta meter. Rasku akhirnya punya pohon peri suci. Kebangkitan ras kita sudah dekat, banyak elf yang begitu gembira hingga gemetar, bahkan ada yang sampai meneteskan air mata karena kegembiraan. Ling Yue juga gemetar karena kegembiraan. Pohon peri suci itu tingginya beberapa juta meter. Meskipun belum sepenuhnya matang, pohon itu sudah hampir matang, dan efeknya sudah sangat mengejutkan. Hal ini dapat dilihat dari lingkungan sekitarnya. Pada saat ini, hutan ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Di mana-mana terdapat pohon-pohon besar dan kuno, dan saripati kehidupan sangat kaya, semua jenis bunga bermekaran, dan bahkan terdapat banyak obat-obatan ajaib di pegunungan dan hutan. Tak hanya itu, di area luar hutan juga bermunculan pepohonan lebat yang tumbuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Luas hutan ini beberapa kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, ada kemungkinan daerah ini akan menjadi istana peri di masa lalu. Lu Ming, terima kasih. Ling Yue menatap Lu Ming dan berkata dengan serius. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Ini yang seharusnya kulakukan. Lu Ming tersenyum tipis. Ngomong-ngomong,
Dari mana kamu mendapatkan harta karun itu? Ling Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku mendapatkannya dari tempat rongsokan alam semesta. Sejak aku meninggalkan kota abadi agung, aku selalu merasa kasihan padamu, jadi aku memasuki tempat rongsokan alam semesta untuk menjelajah. Aku ingin memberimu harta karun yang dapat membantu mempromosikan pohon Roh Kudus sebagai permintaan maaf. Aku tidak menyangka keberuntunganku begitu baik sehingga aku benar-benar memperoleh sebotol air suci ciptaan. Lu Ming tersenyum. Ketika dia berbohong, wajahnya tidak memerah, dan jantungnya tidak berdebar kencang. Seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya. Air suci penciptaan. Lu Ming, kamu pasti telah banyak menderita untuk mendapatkan air suci penciptaan. Mata Ling Yue dipenuhi rasa terima kasih. Itu bukan apa-apa. Itu berharga bagimu. Lu Ming berkata dengan penuh kasih sayang. Kaisar Naga Abadi Chapter 4536 Bahasa Indonesia. Bab 4536, Transmisi Suara Kereta Terbang. Ling Yue begitu tersentuh hingga hampir menangis. Ia menatap Lu Ming dengan penuh kasih sayang dan berkata, Lu Ming, kau begitu baik padaku. Aku pernah salah paham padamu di masa lalu. Aku percaya bahwa anggota klan elf lainnya juga akan menyelesaikan kesalahpahaman ini denganmu. Tidak apa-apa. Bahkan jika seluruh dunia salah paham padaku, tidak apa-apa asalkan kamu tidak salah paham. Lu Ming melanjutkan. Dia menyadari bahwa kulitnya semakin tebal. Ini semua salah Dandan. Aku sudah lama bersamanya dan aku telah terinfeksi olehnya. Aku awalnya seorang pria sejati. Lu Ming menghibur dirinya dalam hati. Di area lain, Dandan bersin beberapa kali tanpa sebab. Itu, Puff, siapa sih yang bicara buruk tentangku? Dandan mengusap hidungnya dan bergumam tidak senang. Di daerah peri, hati Ling Yue benar-benar luluh. Dia memegang tangan Lu Ming dengan penuh kasih sayang. Pada saat ini, suku peri akhirnya tenang. Ketika mereka melihat Lu Ming lagi, tatapan mereka telah banyak berubah. Meski masih ada dendam, tapi suasana sudah jauh lebih ringan. Beberapa orang yang sudah memiliki kesan baik terhadap Lu Ming bahkan memperlihatkan ekspresi terima kasih di mata mereka. Benih pohon suci sangatlah berharga, tetapi Lu Ming bersedia memberikannya secara cuma-cuma. Itu masih bisa diterima. Yang terpenting adalah botol berisi cairan hijau. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa botol berisi cairan hijau itu adalah harta karun tertinggi. Kalau tidak, bagaimana benih pohon suci bisa bertunas dan tumbuh hingga setinggi beberapa juta meter dalam waktu sesingkat itu? Perlu diketahui bahwa klan peri hanya berhasil menumbuhkan pohon peri suci hingga ketinggian 1000 meter di masa lalu, bahkan setelah berusaha sekuat tenaga dan menghabiskan waktu 1000 tahun. Itu sudah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Harga sebotol cairan hijau itu sungguh tak terukur. Namun, Lu Ming telah menggunakannya. Yang terpenting, dengan pohon Roh Kudus yang tingginya beberapa juta meter, bakat para elf akan menjadi semakin tinggi, dan kecepatan kultivasi mereka juga akan menjadi semakin cepat. Selama mereka diberi waktu, suku elf akan mampu bereproduksi dan populasi mereka akan meningkat. Suatu hari, mereka akan mampu kembali ke puncak kejayaan mereka dan memulai jalan menuju kemakmuran. Berkat Lu Ming, ras elf berada di jalan menuju kehancuran. Sekarang, dia telah memberi mereka kehidupan baru. Para elf memiliki perasaan yang rumit. Namun, apapun yang terjadi, mereka telah mengubah pendapat mereka tentang Lu Ming. Yue, Ting Dewa di sini untuk sementara waktu dan bantu anggota klan membangun kembali. Jika ada sesuatu, kirimkan saja pesan kepadaku. Kata Lu Ming. Baiklah, Ling Yue mengangguk. Ras elf baru saja tiba dan perlu dibangun kembali, jadi dia memang dibutuhkan untuk mengambil alih situasi. Setelah itu, Lu Ming kembali ke tempat keluarga Lu dan dinasti suci kekosongan besar tinggal. Lu Ming, kamu masih punya waktu 10 tahun. Habiskan waktu bersama keluargamu dalam 10 tahun ini. Setelah 10 tahun, aku akan mengirimmu untuk berkultivasi. Lu Ming baru setengah jalan ketika tiba-tiba mendengar suara. Itu adalah suara kereta perang yang sedang terbang. Aku akan mengirimmu untuk berlatih dalam 10 tahun, senior. Kenapa?
Indra spiritual Lu Ming memancarkan fluktuasi dan bertanya. Dia tahu bahwa belati terbang itu dapat mendengarnya. Tidak banyak waktu lagi. Perang akan segera dimulai. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Kamu masih terlalu lemah. Suara kereta terbang itu berlanjut. Lu Ming memahami bahwa kalian, yang disebutkan oleh belati terbang itu mungkin termasuk Xian Yanxing, Qiu Yue, Pantheon, dan para jenius teratas lainnya. Tetapi yang tidak dipahaminya adalah, apa artinya pertempuran besar akan segera dimulai? Apakah akan terjadi pertempuran yang menentukan dengan istana surgawi? Begitu cepat. Oleh karena itu, dia segera bertanya, "Senior, apakah kita akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan istana surgawi?" Saya akan menceritakan detailnya 10 tahun kemudian. Selama 10 tahun ini, saya harus membuat beberapa persiapan. Anda juga harus menghabiskan waktu dengan keluarga Anda. Tidak akan semudah itu di masa mendatang. Suara kereta terbang itu bergema, kemudian merendah lagi. Senior, senior, Lu Ming terus-menerus memanggil namun belati terbang itu tidak menanggapi. Lu Ming mengerutkan kening. Bahkan kereta terbang itu pun sedikit cemas. Jika pertempuran besar akan segera dimulai, itu pasti masalah serius. Perkembangan masalah ini berada di luar dugaan Lu Ming. Lu Ming awalnya mengira bahwa pertempuran terakhir dengan istana surgawi tidak akan terjadi secepat ini. Namun, dari apa yang dikatakan kereta terbang itu, tampaknya mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Walaupun kereta terbang itu tidak mengatakan apa-apa, Lu Ming secara tidak sadar berpikir bahwa kereta itu akan terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan istana surgawi. Apakah ada musuh lain di alam semesta purba selain istana surgawi? Dengan berat hati, Lu Ming terbang dan melihat Xian Yanxing, Qiu Yue, Dewa Segudang, Dandan, Gelembung, dan yang lainnya. Xian Yanxing, Qiu Yue, Myriad God, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi serius. Ketika mereka melihat Lu Ming, Xian Yanxing bertanya, "Lu Ming, kamu mendengar transmisi suara guru, kan?" Di kehidupan Xian Yanxing sebelumnya, Tangking merupakan murid kereta terbang, maka Xian Yanxing juga memanggilnya guru. Ya, tapi masih ada 10 tahun lagi. Dalam 10 tahun ini, kita tidak perlu terlalu banyak berpikir. Beristirahatlah dengan baik. Lu Ming berjalan mendekat dan memegang tangan Xian Yanxing dan Qiu Yue sambil tersenyum. Dia harus terlihat santai. Kalau tidak, tidak baik bagi semua orang untuk merasa begitu khawatir. Pembangunan perumahan baru berlangsung sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari, kota-kota besar dan bangunan-bangunan besar muncul di lahan tersebut. Klan Lu, Hua Qi dan rakyatnya, Pang Xi dan rakyatnya, Raja Iblis yang tak pernah mati dan rakyatnya, Raja Surgawi 1000 orang suci dan rakyatnya. Cabang-cabang ini, besar dan kecil, semuanya akan membangun kota dan menetap di sini. Kemudian, mereka akan mulai bercocok tanam, dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Saya tidak tahu berapa lama kedamaian ini akan berlangsung. Saya harap kita tidak akan dipaksa pindah lagi segera. Lu Ming merenung dalam diam. Jika perang meletus, perkemahan tentara penghancur surga tidak akan stabil dan bisa saja terjebak dalam kobaran api perang. Namun, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang, dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Lu Ming kembali ke kediamannya dan mulai berkultivasi. Setiap sel dalam tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, terus-menerus melahap energi antara langit dan bumi, menyerap dan memurnikannya. Namun, setelah beberapa saat, Lu Ming berhenti dan menampakkan ekspresi bingung. Tidak ada perbaikan sama sekali. Masih sama seperti sebelumnya. Lu Ming bergumam. Dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menyerap dan memurnikan energi dunia, tubuh terlarangnya tidak bergerak sama sekali. Tidak ada perbaikan sedikit pun. Dia telah mencobanya di alam semesta purba sebelumnya dan hal yang sama terjadi ketika dia datang ke surga untuk menghancurkan perkemahan angkatan darat. Benar saja, legenda itu benar. Alam semesta purba hanya dapat mendukung makhluk untuk berkultivasi hingga tingkat pertama alam master surgawi, yang merupakan alam tertinggi yang dapat ditampung oleh alam semesta purba. Begitu makhluk mencapai tingkat pertama alam master surgawi,
Tidak peduli berapa banyak energi yang mereka serap dari langit dan bumi, mereka tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka. Tidak heran semua ahli dewa surgawi akan menjelajah keruntuhan alam semesta. Mungkin ada lingkungan atau harta karun di sana yang dapat membantu tingkat dewa surgawi meningkat. Senior Flying Venom berkata bahwa dia akan mengirim kita untuk berkultivasi dalam 10 tahun. Apakah dia ada di tempat rongsokan alam semesta? Lu Ming bergumam, alam semesta purba yang dibicarakannya adalah alam semesta berbintang yang dikendalikan oleh istana surgawi, bukan reruntuhan alam semesta. Kaisar Naga Abadi Chapter 4537 Bahasa Indonesia. Bab 4537, Bab 4537 Sudut Masa Depan. Dan EBSCP, alam semesta purba saat ini memiliki kondisi yang sangat terbatas. Baik Ki Surgawi maupun ramuan surgawi tidak dapat mendukung kultivasi para ahli dewa surgawi. Dan EBSCP, para ahli dewa penguasa yang ingin terus meningkat dan mendaki semuanya akan memilih untuk menjelajah keruntuhan alam semesta. Hal yang sama berlaku untuk istana surgawi, semua ras di alam semesta, dan tentara penghancur langit. Lupakan saja, aku akan menghabiskan 10 tahun ke depan bersama orang tuaku, King Kecil, Qiu Yue, dan yang lainnya. Lu Ming tersenyum dan bangkit. Setelah itu, Lu Ming tidak lagi mencurahkan energinya untuk berkultivasi. Paling-paling, ia hanya sesekali menggunakan cincin kekacauan sebagai referensi untuk memahami gaya kekacauan. Sisa waktunya dihabiskan bersama keluarga dan teman-temannya. Dia akan mengobrol dengan Lu Yuntian dan Li Ping, dan dia juga akan menghabiskan waktu bersama Xian Yanxing dan Autumn Moon. Dia juga akan meluangkan waktu untuk membimbing Lu Shen Huang, Lu Qi dan beberapa muridnya. Berbicara tentang murid-muridnya, Lu Ming merasa bersalah. Sejak menerima mereka sebagai muridnya, dia tidak bisa fokus mengajar mereka. Mereka semua bepergian, berpetualang, dan berkultivasi sendirian. Sebagian besar kultivasi para murid dilakukan sendiri atau oleh orang lain. Oleh karena itu, selama waktu luang yang langka ini, Lu Ming sering meluangkan waktu untuk fokus membimbing Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya. Di perkemahan pasukan penghancur surga, lingkungannya jauh lebih baik daripada lingkungan dinasti suci kekosongan besar. Selain itu, Lu Ming memiliki banyak sekali sumber daya. Dengan bimbingan pribadinya, kultivasi beberapa murid, termasuk Lu Shen Huang dan Lu Qi, meningkat dengan sangat cepat. Itu bisa digambarkan sebagai peningkatan yang cepat. Tidak lama kemudian, tingkat kultivasi Lu Qi dan Ouyang Moli telah mencapai alam Raja Dewa. Adapun Lu Xiangqiang, dia telah menembus 2 tingkat dan mencapai alam Raja Dewa tingkat ke-8. Tentu saja, kemajuan mereka tidak berhenti. Mereka masih terus berkembang dengan cepat. Begitu saja, 10 tahun berlalu dengan cepat. 10 tahun kemudian, Lu Ming menerima transmisi suara lain dari kereta terbang itu, yang memintanya untuk menuju ke kediamannya. Pada saat yang sama, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya juga menerima pesan tersebut. Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya menuju ke kediaman kereta terbang. Di kediaman kereta terbang, Lu Ming memperhatikan bahwa selain Xian Yanxing dan Qiu Yue, Ling Yuwei, Dewa Segudang, Dandan, serta Gelembung juga ada di sana. Selain orang-orang itu, masih ada beberapa orang lagi yang merupakan para jenius teratas di pasukan penghancur langit, seperti Yeling. Asyik, tidak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya tiba, kereta terbang muncul di depan mereka. Kali ini aku memanggilmu ke sini untuk mengantarmu berlatih. Namun, masing-masing dari kalian akan memiliki tempat latihan yang berbeda. Tempat latihan yang paling cocok akan dipilih berdasarkan bentuk tubuh, teknik kultivasi, dan kekuatan kalian. Ini akan menguji potensi kalian secara maksimal dan membantu kalian berkembang lebih cepat. Kata Fei Huang, seperti yang diharapkan, mereka akan pergi ke tempat yang berbeda. Lu Ming bergumam, dia sudah menduganya. Kalau tidak, Fei Yao tidak akan memintanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya selama ini. Kalian semua harus segera meningkatkan kekuatan kalian. Waktu tidak menunggu siapapun.
Saya khawatir pertempuran besar akan segera dimulai. Kata kereta terbang itu, "Senior, apa maksudmu ketika kau mengatakan bahwa pertempuran besar akan segera dimulai? Apakah kita akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan istana surgawi?" Bukan Lu Ming yang bertanya, melainkan seorang putra surga yang sombong dari pasukan penghancur surga. Hampir semua orang penasaran, inilah yang menjadi perhatian semua orang. Kereta terbang itu terdiam sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakannya, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Semua orang menyapanya, apa maksud kereta terbang dengan jawaban ini? Sejujurnya, saya menerima pesan dari leluhur pedang terlarang lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa dia sedang memata-matai sudut masa depan dan bahwa akan ada perang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam waktu dekat. Kata Fei Huang. Apa? Semua orang terkejut. Mereka semua tahu siapa leluhur pedang terlarang itu. Dia adalah Tang Feng, sosok yang tak terkalahkan dan pemimpin pasukan penghancur langit. Dia sebenarnya telah melihat sekilas sudut masa depan, dan akan ada perang besar di masa depan. Selain itu, mereka juga memperhatikan bahwa kereta terbang itu telah menggunakan kata, belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas bahwa pertempuran ini akan sangat tragis. Ekspresi semua orang berubah serius. Kereta terbang senior, apakah leluhur pedang senior mengatakan siapa lawan kita? Seharusnya istana surgawi, kan? Orang lain bertanya, saya tidak yakin, Anda harus tahu bahwa sangat sulit dan berbahaya untuk melihat masa depan. Masa lalu tidak dapat diputarbalikkan, dan masa depan penuh dengan variabel. Sulit juga untuk memata-matainya. Begitu Anda melakukannya, Anda akan menderita serangan balik yang mengerikan. Bahkan tikus roh ruang waktu yang dikenal mampu mengendalikan waktu dan ruang tidak dapat memata-matai masa depan. Selain itu, semakin tinggi kultivasi target, semakin sulit untuk memata-matai. Semakin banyak makhluk hidup yang terlibat, semakin sulit untuk memata-matai. Sebaliknya, lebih mudah untuk memata-matai masa depan orang biasa. Kata api yang berterbangan dengan ekspresi serius. Semua orang mengerti hal ini. Orang biasa yang tidak berkultivasi hanya memiliki rentang hidup yang pendek, yaitu 100 tahun, mudah untuk melihat masa depannya. Tikus roh ruang waktu, yang ahli dalam ruang waktu, dapat melihat masa depan dengan jelas. Namun, jika targetnya adalah seorang kultivator yang kuat, itu akan jauh lebih sulit. Semakin tinggi kultivasinya, semakin sulit pula. Dan semakin terlibat, semakin sulit jadinya. Misalnya, sangat sulit untuk mendapatkan wawasan tentang masa depan suatu ras. Seorang ahli alam asal tikus roh ruang waktu menggunakan teknik ruang waktu untuk melihat masa depan tikus roh ruang waktu, tetapi ia hanya dapat melihat sebagian kecil masa depan sebelum mengalami serangan balik. Ia terluka parah dan belum pulih. Kata Fei Huang. Semua orang terkejut. Pemuja asal-usul tikus roh ruang waktu adalah penguasa waktu dan telah menguasai asal-usul waktu. Namun, dia terluka parah hanya karena ingin memata-matai masa depan tikus roh ruang waktu. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya memata-matai masa depan. Tentu saja, pemuja asal-usul tikus roh ruang waktu juga tahu bahwa istana surgawi mungkin menyerang mereka melalui masa depan yang kabur itu. Itulah sebabnya mereka ingin bekerja sama dengan kita terlebih dahulu. Kata Fei Huang, Lu Ming tiba-tiba tercerahkan. Dia akhirnya mengerti mengapa klan tikus roh ruang waktu ingin bekerja sama dengan pasukan penghancur surga untuk waktu yang lama. Ternyata mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang masa depan. Aku menceritakan ini kepadamu agar kamu mengerti bahwa hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mengintip masa depan. Terlebih lagi, apa yang sedang diintip Tang Feng terkait dengan masa depan seluruh alam semesta, jadi itu bahkan lebih sulit. Dia hanya berhasil melihat sebagian masa depan melalui kesempatan istimewa, tetapi itu sangat samar. Dia hanya tahu bahwa akan ada pertempuran yang mengguncang bumi dan akan sangat tragis. Banyak orang akan mati dalam pertempuran itu, tetapi dia tidak dapat melihat dengan jelas siapa lawannya. Kata Fei Huang, tidak ada lawan lain selain istana surgawi. Kurasa mereka akan bertarung dengan istana surgawi dalam pertempuran yang menentukan.
Saya kira istana surgawi takut. Mereka takut kita akan melampaui mereka jika mereka menunggu lebih lama lagi, jadi mereka ingin mengambil tindakan. Beberapa orang sedang berdiskusi. Senior, apakah iblis jahat akan menjadi lawan kita? Lu Ming bertanya pada saat ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 4538 Bahasa Indonesia. Bab 4538, Bab 4538 masing-masing memiliki tempatnya sendiri. Setan. Mendengar kata-kata Lu Ming, semua orang terdiam, tenggelam dalam pikiran. Iblis. Kurasa tidak. Iblis dan suku manusia surgawi adalah musuh bebuyutan. Kita punya musuh yang sama. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan kita? Seseorang bertanya, Lu Ming benar, kita harus waspada terhadap iblis. Phoenix terbang berkata, setan jahat tetaplah setan jahat. Mereka secara alami brutal, kejam, haus darah, dan jahat. Kita hanya bekerja sama dengan mereka untuk menahan istana surgawi. Ketika berhadapan dengan makhluk hidup seperti setan jahat, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, kita juga harus memperlakukan mereka sebagai musuh potensial dan harus waspada. Semua orang mengangguk dengan serius. Jika mereka benar-benar menghancurkan istana surgawi, mereka mungkin harus melawan iblis. Lu Ming mengerutkan kening, hatinya terasa berat. Entah mengapa, dia merasa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tidak seperti leluhur pedang terlarang, kereta terbang, dan lainnya yang belum pernah bertarung melawan istana surgawi sebelumnya. Menurut Xian Yanxing, pertempuran yang menggemparkan telah terjadi dengan istana surgawi 60 tahun bintang yang lalu. Pertempuran itu sangat tragis. Banyak orang tewas dalam pertempuran dan banyak ahli yang gugur. 2 istana surgawi telah hancur. 60 tahun bintang yang lalu, ada 7 istana surgawi, tetapi sekarang hanya ada 5. Namun, setelah leluhur pedang terlarang Tang Feng melihat sekilas masa depan, ia menggunakan semua yang ada di masa lalu adalah apa adanya untuk menggambarkan perang di masa depan. Dapat dilihat bahwa perang di masa depan pasti akan melampaui 60 tahun bintang yang lalu. Dan sekarang, kekuatan istana surgawi jelas tidak sekuat 60 tahun bintang yang lalu. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, bagaimana mungkin itu bisa menjadi belum pernah terjadi sebelumnya? Mungkinkah iblis jahat dan istana surgawi telah bergabung untuk menghadapi mereka? Atau apakah seorang guru yang tak terbayangkan telah muncul di suku manusia surgawi? Dia tidak bisa menemukan jawabannya. Senior, apakah leluhur pedang mengatakan kapan perang akan pecah? Dandan bertanya, saya tidak bisa memastikannya. Paling lambat tidak akan lebih dari 1 tahun bintang. Paling cepat mungkin 10.000 tahun kemudian. Kata Fei Huang. Yang paling awal adalah 10.000 tahun kemudian. Semua orang terkejut. 10.000 tahun terlalu singkat. Tidak mungkin mereka bisa mencapai puncaknya. Waktu yang tersisa bagi mereka terlalu singkat. Semua orang berdoa dalam hati, berharap pertempuran akan terjadi kemudian, lebih baik lagi mendekati tahun bintang kemudian. Dengan bakat mereka mungkin bisa mencapai prestasi besar di tahun bintang. Beberapa dari mereka bahkan memiliki peluang tinggi untuk menembus alam asal. Akan tetapi, jika hanya 10.000 tahun, itu terlalu pendek. Itulah sebabnya saya mengirim kalian semua untuk berlatih. Waktu sangatlah penting, jadi kalian harus meningkatkan kekuatan kalian sesegera mungkin. Kata Fei Huang. Kali ini, tanpa ada yang bisa dikatakan oleh kereta terbang itu, semua orang merasakan urgensi yang kuat. Mereka tidak sabar untuk segera meningkatkan kekuatan mereka guna menghadapi pertempuran dahsyat yang akan segera terjadi dalam waktu dekat. Xian Yanxing, selanjutnya aku akan mengirimmu ke jurang iblis yang tak terukur. Itu adalah tempat di mana aku dulu berkultivasi. Itu adalah tempat yang paling cocok untukmu berkultivasi. Di sanalah kau akan dapat berkembang paling cepat. Namun, hanya cocok bagimu untuk pergi sendiri. Kata Fei Huang. Ya, Xian Yanxing mengangguk. Setelah itu, tatapan kereta terbang itu beralih ke para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Pantheon, aku akan mengirimmu ke tanah dewa yang jatuh.
Legenda mengatakan bahwa itu adalah tempat pemakaman para dewa primitif dan pertempuran terakhir antara para dewa primitif dan suku manusia surgawi. Sejumlah besar dewa primitif dimakamkan di sana, tetapi tentu saja, itu juga penuh dengan bahaya. Orang-orang dari berbagai ras di alam semesta juga akan menuju ke sana untuk menjelajah, jadi kamu harus siap secara mental. Lebih baik jika ada bahaya. Aku khawatir itu hanya latihan yang membosankan. Miriadgad terkekeh, penuh dengan semangat juang. Qiuyue, kamu memiliki hati Sein 9 lubang. Aku akan memberimu lautan Yuan Xin, di mana potensimu dapat dikembangkan hingga tingkat tertinggi. Hati Sein 9 lubang itu luar biasa, dan bahkan aku tidak dapat memperkirakan potensinya. Sejak munculnya alam semesta purba, hanya ada 2 kasus, termasuk kamu. Kereta terbang memandang Qiuyue. Banyak orang juga memandang Qiuyue dengan rasa iri. Bahkan kereta terbang pun mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin diperkirakan. Ini benar-benar mengejutkan. Kereta terbang senior, aku sudah membuka ke-9 titik akupuntur. Apakah aku belum mengembangkan potensiku secara maksimal? Qiuyue bertanya dengan rasa ingin tahu. 9 lubang dari 9 lubang hati suci telah terbuka. Aku baru di awal. Fei Huang berkata. Setelah itu, dia menunjukkan ekspresi merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, seseorang pernah menemukan sebuah buku kuno di reruntuhan alam semesta. Ada beberapa kata di dalamnya yang menyebutkan hati Sein 9 lubang. Tampaknya itu adalah semacam tubuh yang menantang surga di era terakhir dengan potensi tak terbatas. Semua orang terkejut. Bahkan Luming mengamati Qiuyue dengan rasa ingin tahu. Jantung suci dengan 9 lubang sebenarnya merupakan sejenis fisik yang menentang surga dari era terakhir. Ini di luar dugaan Luming. Sejak lahirnya alam semesta purba, hanya ada 2 kasus, termasuk Qiuyue. Rasio ini sangat kecil. Qiuyue juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hati Sein 9 lubang masih memiliki potensi yang belum dikembangkan. Gelembung tikus roh ruang waktu, selanjutnya aku akan membawamu ke lautan ruang waktu. Itu adalah tempat yang paling cocok untukmu berkultivasi. Kura-kura dunia dandan, selanjutnya, aku akan mengirimmu ke reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Tempat itu seharusnya adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh pasukan formasi besar dari era terakhir. Sisa-sisa formasi yang ditinggalkan sangat indah, cukup untuk kau pahami. Putri Elf Ling Yuwei, aku akan mengirimmu ke istana surgawi 10.000 roh. Itu adalah tempat yang paling cocok untukmu mengembangkan garis keturunan elfmu. Selanjutnya kereta terbang itu disusun satu persatu. Setiap tanaman kesayangan surga memiliki tatanan khusus dan tempat paling cocok untuk menanamnya. Dapat dilihat bahwa kereta terbang tersebut telah mengeluarkan banyak tenaga selama ini. Tempat-tempat ini relatif aman, tetapi semuanya berada di dalam tempat pembuangan sampah alam semesta. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa mereka 100% aman di tempat pembuangan sampah alam semesta. Bahaya dapat muncul kapan saja, jadi Anda harus berhati-hati saat berkultivasi. Ambil jimat giok ini, jika kamu menghadapi bahaya yang tidak dapat kamu tangani, atau jika kamu merasa telah cukup berkultivasi dan ingin pergi, hancurkan saja jimat giok ini dan aku akan tahu. Fei Huang berkata. Saat dia berbicara, beberapa sosok keluar dari tubuhnya. Mereka semua adalah inkarnasi jiwa Fei Yao. Seorang avatar jiwa berjalan ke sisi Xian Yanxing. Dengan lambaian tangannya, dia membawa Xian Yanxing dan terbang ke langit, menghilang dari tempat ini. Sebuah avatar jiwa datang ke sisi Qiuyue dan pergi bersamanya. Setiap inkarnasi jiwa akan membawa pergi satu orang. Tak lama kemudian, hanya tersisa satu orang di tempat kejadian. Luming berdiri sendirian di sana. Tentu saja ada juga kereta terbang. Luming tercengang. Dia baru bertanya setelah beberapa saat, itu, kereta terbang senior, kemana aku harus pergi untuk berkultivasi? Setiap orang punya tempat untuk dituju, tetapi dia satu-satunya yang belum diatur. Aku tidak tahu harus mengirimmu kemana untuk berkultivasi. Fei Yao berkata tanpa daya. Tidak ada tempat yang cocok untukku. Luming bertanya, merasa sedikit terdiam. Memang,
Tidak ada tempat yang secara khusus cocok untuk Anda untuk berkultivasi. Tubuh tabu agak istimewa, sangat sulit untuk menerobos jika Anda hanya berkultivasi dalam pengasingan. Anda harus menghadapi bahaya dalam pertempuran yang sebenarnya untuk terus menerobos dan berkembang. Kata Fei Huang, Kaisar Naga Abadi Chapter 4539 Bahasa Indonesia. Bab 4539, 6 jenis peluang di tempat rongsokan alam semesta. Jadi, saya hanya bisa keluar dan bepergian sendiri. Kata Lu Ming, tidak buruk, juga, dengan kultivasimu saat ini, kau bisa memasuki tempat rongsokan alam semesta untuk berpetualang. Aku bisa merekomendasikan beberapa tempat untukmu. Kata Fei Huang, senior, silakan bicara, kata Lu Ming. Sebelum itu, Anda perlu memiliki pemahaman umum tentang tempat rongsokan alam semesta. Selain itu, Anda perlu mengetahui peluang seperti apa yang ada di tempat rongsokan tersebut. Kata Fei Huang, senior, mohon pencerahannya. Lu Ming tampak seolah tengah memohon petunjuk dengan rendah hati. Peluang di tempat rongsokan alam semesta dibagi menjadi 6 kategori utama. Pertama, senjata. Reruntuhan alam semesta adalah sisa-sisa perang besar di era terakhir. Waktu telah berlalu terlalu lama, dan tidak banyak hal yang dapat bertahan begitu lama tanpa membusuk. Senjata-senjata yang tidak bermutu tinggi, misalnya, senjata yang sebanding dengan senjata surgawi kelas utama, semuanya akan membusuk setelah sekian lama. Hanya senjata dewa tingkat asal yang dapat dipertahankan. Dalam jalur kultivasi, tidak peduli kekuatan apapun yang dikultivasikan, tidak peduli apakah itu kekuatan terlarang, kekuatan surga, kekuatan dewa, atau bahkan teknik kultivasi Qi dari era terakhir, pada akhir kultivasi, mereka semua sama dan harus kembali ke asal. Oleh karena itu, ada juga senjata surgawi tingkat asal di era sebelumnya. Mungkin tidak disebut demikian di era sebelumnya, tetapi mirip dengan senjata surgawi tingkat asal di era saat ini. Semuanya mengandung asal. Pada kenyataannya, senjata tingkat asal yang digunakan oleh banyak ahli alam asal di alam semesta sebagian besar diperoleh dari tempat rongsokan alam semesta. Senjata-senjata itu dipalsukan kemudian, jadi jumlah senjata tingkat asal relatif sedikit. Fei Yao menjelaskan secara rinci. Setelah mendengar penjelasan belati terbang tentang senjata surgawi tingkat asal, Lu Ming memahami sesuatu. Artinya, tidak peduli kekuatan apa yang seseorang kembangkan, pada akhirnya seseorang harus mencapai alam asal. Namun, ada lebih banyak senjata tingkat asal yang rusak di reruntuhan alam semesta dan lebih mudah diperoleh. Senjata tingkat asal yang lengkap sangat langka. Tentu saja, senjata tingkat origin yang rusak juga sangat berharga. Bahan-bahan yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk menempa senjata tingkat origin. Begitu Anda menemukannya, Anda tidak akan bisa melewatkannya. Kata Fei Huang, Lu Ming tentu saja menganggukkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak akan kehilangan senjata suci tingkat asal yang rusak. Dia memiliki makan yang besar seperti QQ. Bahkan jika dia tidak mengekstraksi bahan-bahan di dalamnya, dia masih bisa memberikannya kepada QQ. Berikutnya, ada jenis peluang kedua. Peluang ini juga paling banyak tersebar dan paling mudah diperoleh di reruntuhan alam semesta. Ada berbagai macam biji berharga, logam, dan bahan tempa lainnya. Pada era terakhir, benua purba hancur berkeping-keping, membentuk benua-benua kecil yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan alam semesta, dan bahan-bahan berharga untuk menempa senjata disembunyikan di benua-benua ini. Bahan-bahan kerajinan ini tidak akan membusuk, benua manapun di reruntuhan alam semesta dapat memilikinya. Dan NBSP, seperti yang Anda ketahui, level alam semesta purba saat ini terlalu rendah. Setelah Anda mencapai level pertama Divine Master, Anda tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Dengan logika yang sama, bahan-bahan pandai besi di alam semesta purba tidaklah bermutu tinggi. Bahan-bahan pandai besi yang dapat digunakan untuk menempa senjata-senjata suci tingkat master sangatlah langka. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memurnikan senjata surgawi tingkat asal bahkan lebih langka, hampir tidak ada yang tersisa. Di tempat rongsokan alam semesta, ada banyak bahan bermutu tinggi untuk menempa senjata.
Sebagian besar senjata dewa tingkat utama yang ditempa di alam semesta purba terbuat dari bahan-bahan dari tempat rongsokan alam semesta. Terlebih lagi untuk senjata dewa tingkat asal. Tentu saja, ada material yang lebih bermutu di reruntuhan alam semesta. Begitu Anda menemukannya, Anda tidak akan bisa melewatkannya. Kereta terbang itu tidak berhenti di situ dan melanjutkan. Jenis kesempatan ketiga adalah berbagai manual. Tempat pembuangan sampah alam semesta adalah peninggalan dari era terakhir. Setelah sekian lama, buku-buku biasa tentu saja tidak akan dapat diawetkan. Namun, beberapa buku yang dibuat dengan metode khusus, beberapa buku yang dibuat dengan bahan khusus, dan beberapa buku yang disembunyikan di tempat-tempat khusus dengan kekuatan abadi dapat diawetkan. Berdasarkan kitab-kitab kuno ini, kita dapat mengetahui apa yang terjadi pada zaman sebelumnya. Bahkan, sebagian pemahaman kita tentang zaman sebelumnya berasal dari kitab-kitab kuno ini. Tentu saja, ada juga kemungkinan memperoleh teknik kultivasi yang tertinggal dari era terakhir, yaitu Qigong. Beberapa teknik kultivasi Qi sangat mendalam. Misalnya, 3 teknik pemisahan yang saya ajarkan kepada Anda adalah teknik kultivasi Qi yang saya peroleh di reruntuhan alam semesta. Teknik memenggal 3 mayat sebenarnya adalah Qigong dari era terakhir. Mendengar penjelasan belati terbang itu, hati Lu Ming bergetar. Selanjutnya, ada jenis kesempatan keempat. Ada beberapa harta karun surga dan bumi, seperti air suci penciptaan yang kuberikan kepadamu sebelumnya. Namun, harta karun ini jumlahnya sangat sedikit. Alasan utamanya adalah bahwa alam semesta Ruinward telah mengalami pertempuran yang hebat, dan berbagai hukum serta makna yang mendalam sangat kacau. Sangat sulit untuk menghasilkan harta karun surga dan bumi yang mengandung esensi kehidupan. Itu murni berdasarkan kesempatan. Kesempatan jenis kelima adalah tujuan terpenting bagi semua ahli dewa yang memasuki reruntuhan alam semesta. Itu adalah kristal purba. Kristal purba, Lu Ming bertanya dengan ragu. Di kota abadi tertinggi, ada Qi yang sunyi. Qi ini sama sekali berbeda dari Qi surgawi di alam semesta yang sunyi. Qi ini lebih tinggi dari Qi surgawi. Qi ini adalah Qi surga dan bumi yang terkandung di tanah sunyi di era terakhir. Qi ini dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi seseorang. Dan sekarang, hanya ada sedikit tempat di tempat pembuangan sampah alam semesta yang memiliki Qi primal. Tetapi ketika Qi primal cukup padat, ia akan membentuk kristal primal yang terkubur di bawah tanah seperti batu roh dan kristal dewa. Kristal-kristal tandus ini terbentuk pada masa benua primitif. Kristal-kristal itu terkubur di dalam pecahan-pecahan benua. Energi yang terkandung dalam kristal-kristal tandus itu jauh lebih kaya daripada pil-pil tandus di kota abadi tertinggi. Berkultivasi dengan kristal-kristal tandus dapat dengan cepat meningkatkan basis kultivasi seseorang. Tujuan utama para dewa penguasa alam semesta primal ketika mereka menjelajah keruntuhan alam semesta adalah kristal primal. Hanya dengan kristal primal mereka dapat terus meningkatkan kultivasi mereka. Jika tidak, akan sangat sulit bagi seorang dewa penguasa untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dan kegunaan kristal primal bagi Anda akan lebih besar lagi. Anda sudah memiliki benih sumber asal dan arahnya jelas, jadi Anda tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk mencarinya. Selama Anda terus memurnikan kristal primal, Anda akan dapat meningkatkan kultivasi Anda. Oleh karena itu, tujuan pertama Anda di reruntuhan alam semesta adalah kristal primal. Kata Fei Huang dan EBSCP, jadi, kemajuan alam dewa surgawi bergantung pada kristal purba. Lu Ming akhirnya mengerti. Tidak heran semua makhluk tingkat master surgawi ingin menjelajah keruntuhan alam semesta, itu untuk menemukan kristal kekacauan. Tentu saja, jika seseorang terus-menerus memberimu kristal primal, kamu masih bisa meningkatkan kultivasimu sambil tetap berada di alam semesta primal. Ini adalah jenis kesempatan kelima. Yang terakhir adalah jenis keenam, yang juga merupakan kesempatan yang paling penting. Kesempatan yang membuat orang tergila-gila adalah harta karun yang berisi tanda asal. Kata Fei Huang, harta karun dengan tanda asal. Apa itu? Apakah itu terkait dengan alam asal? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4540 Bahasa Indonesia. Bab 4540,
Bab 4540 memilih zona petualangan. Tebakanmu benar. Harta karun dengan tanda asal memang ada hubungannya dengan alam asal. Jika suatu eksistensi di alam asal ingin meningkatkan kultivasinya, salah satu caranya adalah dengan mengandalkan bakatnya sendiri untuk memahami asal, tetapi itu terlalu lambat. Jika kamu memiliki harta karun dengan tanda asal, kamu dapat langsung menyerap tanda asal di dalamnya dan langsung meningkatkan kultivasimu. Kata Fei Huang. Lu Ming terkejut. Harta karun yang dapat membantu para kultivator alam asal meningkatkan kultivasi mereka pasti sangat berharga. Para ahli alam asal akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Tak heran jika kereta terbang itu berkata bahwa ini merupakan kesempatan terpenting di antara keenam kesempatan itu. Fondasi seorang kultivator adalah kultivasinya. Keuntungan terbesarnya adalah peningkatan dalam kultivasinya. Harta apapun yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang sangatlah berharga, apalagi yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang secara timbal balik. Kalau dia berhasil mendapatkannya dan menjualnya kepada ahli alam asal, dia akan bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Jadi, jika kau mendapatkannya, kau bisa menyimpannya. Itu akan sangat berguna bagimu saat kau mencapai timbal balik. Namun, harta karun yang mengandung tanda asal sangat langka. Jika tidak akan begitu sulit bagi makhluk alam asal di alam semesta untuk meningkatkan kultivasi mereka. Kata Fei Huang. Lu Ming mengangguk. Dia tahu betul hal ini. Semakin berharga sebuah harta, semakin langka harta itu. Baiklah, ini adalah 6 jenis peluang di tempat rongsokan alam semesta. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda beberapa bahaya yang mungkin Anda hadapi. Tempat pembuangan sampah alam semesta terbentuk oleh ledakan benua yang sunyi di era terakhir, dapat dikatakan sebagai medan perang kuno. Di tempat pembuangan sampah alam semesta, hukum dan kekuatan Upanishad sangat kacau. Dengan demikian, sulit untuk membiarkan sejumlah besar makhluk hidup, dan tidak ada ras yang kuat. Namun, selalu ada pengecualian. Hal yang paling umum di tempat pembuangan sampah alam semesta adalah berbagai jenis serangga. Serangga ini memiliki kekuatan hidup yang kuat, dan beberapa di antaranya bahkan mewarisi garis keturunan dari era sebelumnya. Di bawah hukum yang kacau, mereka masih dapat bereproduksi. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati terhadap serangga di tempat pembuangan sampah alam semesta. Beberapa benua yang sangat terpencil mungkin memiliki beberapa serangga yang mengerikan yang tinggal di sana. Beberapa serangga sangat menakutkan. Seorang ahli alam asal pernah terbunuh oleh seekor nyamuk. Kata Fei Huang. Lu Ming tercengang. Seorang ahli alam asal terbunuh oleh seekor nyamuk di reruntuhan alam semesta. Nyamuk jenis apa itu? Kok bisa begitu menakutkan? Pertama, Anda harus berhati-hati terhadap semua jenis serangga. Kedua, tempat pembuangan sampah alam semesta adalah medan perang di era terakhir. Banyak makhluk hebat yang tewas dalam pertempuran, jadi akan ada banyak hal jahat. Oleh karena itu, sebaiknya jangan pergi ke tempat-tempat yang menurut Anda aneh dan jahat. Tempat-tempat itu seringkali sangat berbahaya. Banyak ahli alam asal telah meninggal karena mereka dalam sejarah. Tentu saja, yang terpenting adalah berhati-hati terhadap orang-orang kuat di istana surgawi. Ini adalah bahaya terbesar. Saat belati terbang itu berbicara, Lu Ming mengangguk. Namun, dalam beberapa lusin tahun terakhir, reruntuhan alam semesta telah banyak berubah. Hukum dan Upanishad yang awalnya kacau perlahan-lahan menjadi teratur. Dengan demikian, beberapa pecahan benua telah melahirkan beberapa makhluk hidup dan ras yang dapat berkultivasi. Namun, waktunya terlalu singkat, dan ras-ras ini belum berkembang. Tidak banyak ahli, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tentu saja, masih banyak lagi tentang tempat rongsokan alam semesta. Saya punya slip jade di sini dengan informasi lebih lanjut tentangnya. Lihatlah. Secarik giok muncul di tangan belati terbang dan diberikan kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan menenggelamkan indera spiritualnya ke dalamnya. Dia dengan cepat menghafal isi slip giok itu. Ada banyak informasi tentang tempat pembuangan sampah alam semesta yang mengejutkan Lu Ming. Dia merasa seperti katak dalam sumur di masa lalu. Kali ini, dia telah memperoleh banyak pengetahuan. Baiklah, saya sudah menjelaskan dasar-dasarnya kepada Anda. Sekarang,
Anda harus memilih lokasi petualangan Anda. Saya punya beberapa area di sini. Anda dapat memilih. Sebuah jimat giok muncul di tangan kereta terbang itu. Jimat giok itu bersinar, dan sebuah pola besar muncul di udara. Ini adalah peta tempat pembuangan sampah alam semesta. Tentu saja, peta itu belum lengkap, peta itu hanya sebagian saja. Tempat pembuangan sampah alam semesta itu sangat besar. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, istana surga, semua ras di alam semesta, dan bahkan pasukan penghancur surga kita telah menjelajahi sepertiga tempat pembuangan sampah alam semesta. 2/3 sisanya tidak diketahui. Area yang menyala di sini adalah area yang telah dieksplorasi. Api terbang diperkenalkan, Lu Ming sangat terkejut. Sudah berapa tahun berlalu, setelah sekian tahun, makhluk-makhluk agung dari istana surga, berbagai ras di alam semesta, dan pasukan penghancur surga baru menjelajahi sepertiga reruntuhan alam semesta. 2/3 sisanya masih belum diketahui. Ini sungguh mengejutkan. Artinya tempat pembuangan sampah alam semesta itu luas dan tak terbatas, dan amat berbahaya. Kalau tidak, dengan umur panjang mereka yang ada di alam asal, mereka akan mampu menjelajahi reruntuhan itu tidak peduli seberapa besar reruntuhan itu. Yang terpenting adalah bahwa hal itu terlalu berbahaya. Saat menjelajah, mereka harus berhati-hati dan waspada, jadi kecepatan mereka tentu saja sangat lambat. Kita telah membagi tempat pembuangan sampah alam semesta menjadi banyak wilayah kecil. Wilayah-wilayah ini sangat berjauhan satu sama lain, dan ada kekosongan panjang di antara mereka. Ini mirip dengan wilayah bintang di alam semesta purba. Di antara wilayah bintang yang berbeda, ada kekosongan panjang dan gelap. Tentu saja, luas masing-masing area kecil ini jauh lebih besar daripada luas bintang di alam semesta purba. Kereta terbang dijelaskan. Lu Ming mengamati lebih dekat. Memang, peta itu terbagi menjadi beberapa area kecil dan berbeda. Di antara setiap area, terdapat ruang hampa yang agak panjang. Setiap wilayah memiliki ukuran yang berbeda, karakteristik yang berbeda, dan spesies yang berbeda. Tentu saja, bahayanya juga berbeda. Semakin dekat Anda dengan kedalaman tempat pembuangan sampah alam semesta, semakin berbahaya tempat itu. Beberapa area yang saya rekomendasikan kepada Anda lebih dekat dengan wilayah luar tempat pembuangan sampah alam semesta. Area tersebut cocok untuk Anda berpetualang dengan tingkat kultivasi Anda saat ini. Lihat, ada beberapa serangga beracun di area ini, tetapi juga menghasilkan beberapa bahan pemurnian, ras manusia surgawi, berbagai ras di alam semesta, dan pasukan penghancur langit. Saya memiliki banyak orang yang menjelajahinya. Mereka akan membantu Anda. Bagaimana menurut Anda? Api yang berterbangan menunjuk ke suatu area yang lebih dekat ke pinggiran. Lu Ming melihatnya dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Daerah ini disebut daerah 6 ular, dan hampir tidak ada eksplorasi. Api terbang mulai muncul. Berikutnya, belati terbang memperkenalkan 3 hingga 5 area secara berurutan, yang lebih cocok untuk dijelajahi Lu Ming. Daerah ini disebut wilayah bintang surgawi. Ini adalah daerah yang baru dikembangkan dan pada dasarnya ditempati oleh istana surgawi. Hanya beberapa anggota pasukan penghancur langit kita yang aktif. Belati terbang terus diperkenalkan. Saat wilayah Stellarski diperkenalkan, mata Lu Ming berbinar. Baiklah, aku memilih pergi ke wilayah Stellarski, kata Lu Ming, kau akan pergi ke wilayah langit berbintang. Sebagian besar pembudidaya di sini berasal dari suku manusia surgawi. Kau tidak akan bisa menemukan bantuan apapun jika kau dalam bahaya, kata Fei Huang. Aku hanya bisa mengeluarkan potensi terbesarku tanpa bantuan apapun. Lagi pula, kita semua berasal dari suku manusia surgawi. Jadi aku bisa membunuh sesuka hatiku. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin.